Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan kita lagi kelompok 15 komputer ITS angkatan 2020. Udah lihat video kita kan? Keren kan? Nah, sekarang kita akan menjawab pertanyaan diberikan oleh teman Jika 12 dan admin Labcom. 2-3 lagi gagah, kita akan jawab. Saya Yuni Kurnia NRP 0231 akan menjawab pertanyaan dari Melanie. Kenapa pada picture box yang di depan icon saat dirandom? Jadi sebenarnya itu ada, yaitu picture-nya visible false agar memudahkan icon bergerak. Hanya agar picture box player atau NPC zombie bisa teleport. Sebenarnya yang terjadi adalah swapping antara picture box player atau NPC dan picture box yang tidak kelihatan. Kemudian pertanyaan dari Hanan. Maksud dari if bank visible true apa ya? Apa yang terjadi kalau if bank visible true dihilangkan? Mohon penjelasannya. Oke, jadi if bank visible true itu adalah kode statement ke depan, di mana hal yang dinyatakan benar, dalam hal ini property value picture box bernama bank benar, maka program akan melakukan komen yang diberikan di bawahnya. Jika itu dihilangkan, maka picture box bank hanya akan muncul, setelah itu tidak akan menghilang. Pertanyaan selanjutnya akan dijawab. Perkenalkan, nama saya Kiki Agustina Putri, NRP 023119400047. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ruby Alfarizi. Pertanyaan pertama, yakni 1. Pada simulasi game menit ke-20.10 terlihat darah player sudah kosong. Namun, kenapa masih mendapatkan giliran menyerang? Dan kenapa setelah menyerang zombie pemain justru died dan darah zombie tidak berkurang setelah itu? Jawabannya adalah saat musuh menyerang, ada kemungkinan darah kita tersisa sedikit. Kelemahan dari menggunakan progress bar adalah indikasi darah player atau NPC adalah kita tidak tahu tepat sisa darah kita atau NPC. Jadi sebenarnya itu masih ada, tetapi karena value-nya sangat sedikit, progress bar menampilkan warna hijaunya mepet ke titik akhir. Kemudian kenapa player malah mati ketika menyerang? Tadi sudah dijelaskan bahwa kita menyerang dengan resiko darah kita berkurang. Jadi saat kita menyerang, value progress bar lebih kecil dari pengurangan darah akibat aksi kita. Kemudian pertanyaan kedua, apabila player ingin mengulang permainan di tengah-tengah game, mungkin dikarenakan dia tidak ingin died atau kalah dari zombie, apakah bisa ditambahkan fungsi new game? Jawabannya adalah sebenarnya bisa, tetapi kami ingin membuat pemain memikirkan lagi tiap aksi yang akan mereka lakukan. Menambahkan new game di tengah-tengah permainan akan membuat game terlalu mudah dan pemain tidak akan memikirkan dampak aksi mereka. Kemudian saya juga akan menjawab pertanyaan dari Farah. Pertanyaan poinnya kan diatur dengan value 240 untuk si pemain dan 170 untuk si lawan. Nah, apakah tiap pengurangan value dari health point tersebut bisa ditampilkan selain dari progress bar? Contohnya bisa ditampilkan dengan angka nominalnya mungkin? Kalau bisa, kira-kira bagaimana? Jawabannya, kami menggunakan progress bar agar program lebih game-like dan ya bisa saja kami gunakan label, tetapi kami diarahkan menggunakan progress bar. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh teman saya. Halo, nama saya Yusuf Kosti Anggara, NRP 0231 194000 0114. Di sini saya akan menjawab pertanyaan Ilham Maulana Ardias, NRP 0231 159. Apakah dapat diatur agar penggunaan senjata dapat diberi pembatasan penggunaan? Di dalam program ini, kami menggunakan skill, jadi tidak ada pembatasan penggunaan. Sebelum ada pertanyaan cooldown mana, kami tidak menggunakan cooldown, tetapi menggunakan pengurangan darah player ketika menyerang. Jadi ada faktor risk and reward tiap kali player melakukan aksi. Yang kedua, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Iqbal Ramadan, NRP 023 167. Apakah untuk kedepannya permainan ini bisa disetting untuk multiplayer dan bagaimana caranya? Dan juga sebaiknya diberikan beberapa karakter yang lain agar pemain game tersebut tidak bosan ketika memainkan permainan tersebut. Untuk jawabannya,
kami belum bisa memikirkan bagaimana caranya untuk multiplayer. Mungkin akan ditaruh karakter lain di form. Terima kasih untuk sarannya Iqbal. Kami hanya menggunakan satu karakter karena untuk switch picture box player berdasarkan prefix pada form lain, kami tidak tahu bagaimana caranya. Nah, untuk pertanyaan yang lain akan dijawab oleh teman saya. Nama saya Muhammad Ihsan Gifari, NRP 0231 1940 Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Laila Sifna Urrohmah, yaitu apakah kalian pernah mengalami error LNK 1104? Kalau iya, bagaimana kalian mengatasinya? Nah, dalam pembuatan game Ninja Saga ini, kami tidak mengalami error LNK 1104, jadi kami kurang tahu cara mengatasinya. Terus untuk pertanyaan selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Ardafa Safik Acalapati. Nah, di sini dia bertanya, apakah setiap penggunaan icon senjata dapat diberi cooldown agar tidak bisa menggunakan senjata yang sama dalam interval tertentu? Nah, untuk pertanyaan Ardafa ini sebenarnya tadi sudah terjawab di pertanyaan sebelumnya, yaitu di pertanyaannya Ilham Maulana. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh teman saya. Oke. Terima kasih. Nama saya Igede Sanjaya Putra Vyasa, NRP 023119400083. Saya ingin melanjutkan tadi dengan menjawab pertanyaan Nabil Gibran Unitaris Entio, NRP 023042. Di sini dia akan bertanya, kenapa if bank visible ditaruh di event timer 1, padahal bank picture box ledakan terjadi karena event button 3 tertrigger. Kenapa tidak terjadi ditaruh di event button 3? Kalau dilihat dari kemarin program kami, di dalam timer itu ada conditional statement yang berkata if parenthesis x kurang dari 760. Itu adalah ketika x kurang dari titik x, yaitu titik icon dari player kurang dari 761, maka dia akan melakukan tugas yang telah diberikan di dalam itu. Kenapa ditaruh di situ? Nah, pas dilakukan button 3, dia akan membuat timer 1 true lagi. Nah, yang akan membuat player itu kembali ke titik awal, yaitu kurang dari 761. Dan ketika dia di situ akan ditaruh ini, if bank visible true, maka bank visible akan false. Jadi ketika X-nya berada di belakang kurang dari 761, maka bank visible-nya jika benar, maka dia akan menghilang. Saya sudah coba taruh di button ketiga, saya sudah pakai slip atau apa, tetap saat saya taruh di situ, saya klik button ketiga, yang terjadi hanyalah picture box ini, yang ledakan ini cuman muncul saja, tidak menghilang. Jadi saya pikir otak-atik, saya taruh di sini dan ternyata bisa. Lalu untuk menjawab pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Justinus Naiborohu, NRP 023037. Dia ingin bertanya, tujuan akhir permainannya ini apa? Apakah mendapat skor tertinggi atau harus mengalahkan zombie boss pada akhirnya? Sebaiknya dibuat tujuan akhir dari permainan agar si pemain memiliki goal sebelum memainkan permainan Anda. Pertanyaan yang bagus dan benar, tetapi itu sudah ada di sini, MyForm 2. Sudah kami tuliskan di MyForm kedua itu, bahwa goalnya adalah player harus selamat dari serangan zombie atau player mati. Ya, jadi tidak ada high score, tidak ada boss. Bosnya adalah satu ini saja, zombie ini saja bosnya, dan outputnya adalah player mati atau player hidup. Terus mengapa setelah permainan berakhir Anda tidak membuat gamenya kembali ke tampilan awal? Apa alasannya setelah muncul tampilan You Died atau You Survive, game akan tertutup? Sebenarnya menurut saya sama aja. Kalau di reset, maka akan kembali ke form 1. Jika application exit juga, kita harus kembali lagi. Bedanya hanya di debug sama itu akan tetap running. Jadi menurut saya sama saja.
saran yang bagus. Memang kami tidak terpikir tentang meriset. Mungkin akan kami masukkan nanti. Tapi menurut saya itu merupakan sesuatu yang detrimental, yang sangat kecil itunya, impact-nya, tidak terjadi apa-apa. Cara TLDR, ya intinya sama saja application-nya. Itu saja dari saya dan kelompok 15. Salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.